Halo semuanya, kembali lagi bersama Newbie Investor. Nah, hari ini pembahasan kita agak sedikit berbeda karena kita mau bahas mengenai properti. Spesifiknya di rumah tinggal. Siapa sih di antara kamu yang nggak mau punya rumah sendiri? Mungkin mimpi semua kaum milenial saat ini ya untuk bisa beli rumah dengan keringat sendiri. Bisa membangun keluarga baru yang dibangun di atas rumah yang kita udah capek-capek beli. Tapi, kalau kita melihat brosur-brosur perumahan yang beredar saat ini, kok kayaknya mimpi seakan-akan memudar. Pelan-pelan menjauh, dan bahkan sampai menghilang, terlihat sangat mustahil. Sekarang kita mau asumsikan aja sebuah rumah dengan harga 700 juta. Nah, biasanya untuk DP atau tanda jadi itu perlu 30% dari harga rumah agar bisa mengajukan KPR. Berarti kamu perlu menabung senilai 210 juta. Misalnya nih, Mr. X dengan gaji di atas UMR Jakarta, ya kita misalin aja 8 juta per bulan gajinya. Dan Mr. X bisa menabung 25% dari gajinya, berarti 2 juta per bulan. Nah, dibutuhkan kira-kira sekitar 9 tahun untuk Mr. X untuk baru bisa DP rumah dan mulai menyicil 70% sisa utangnya. Makin parahnya lagi, menurut rumah.com, setiap tahunnya itu harga rumah di Tangerang naik hingga 25%, Depok naik sebanyak 7,7%, dan Bekasi yang 6,1%. Intinya setiap tahun ada kenaikan harga rumah. Jadi, kalau harga incaran rumah Mr. X 700 juta sekarang, pasti di 9 tahun lagi saat 210 jutanya sudah terkumpul, udah nggak 700 juta lagi itu harga rumahnya. Nah, di lain sisi, ada alternatif lain. Dengan tidak membeli rumah, tapi kita dengan menyewa atau istilah umumnya di Indonesia adalah ngontrak. Kembali menurut rumah.com, di Indonesia untuk penyewaan rumah atau capitalization rate berkisar antara 3-5% per tahun. Jadi misalkan rumah dengan harga 700 juta, dengan range capitalization rate yang tadi, kamu bisa sewa per tahunnya sekitar 21-35 juta per tahun. Dari sisi ekonomi, ternyata terlihat jauh menjanjikan ya untuk sewa rumah dibanding dengan membeli rumah. Tapi tunggu dulu. Tentunya ada plus minus dalam setiap mengambil keputusan, terutama keputusan besar seperti tempat tinggal atau rumah. Nah, membawa kita ke pertanyaan besarnya, lebih baik kita beli atau sewa rumah ya? Nah, kita akan coba sama-sama lihat dari berbagai aspek kelebihan dan kekurangan baik membeli atau menyewa rumah. Yuk kita langsung lihat aspek pertama yang akan kita bahas dari membeli rumah atau menyewa rumah, yaitu memori. Kamu punya nggak sih memori atau kenangan main ke rumah nenek atau kakek? Happy-nya bisa lari-larian dalam rumah nenek, dijajanin cemilan mungkin, atau mungkin dimasakin juga opor tradisi keluarga. Bau khas rumah nenek, tidur di kamar bareng kakek atau nenek. Bahkan mungkin kenangan yang menyakitkan seperti jatuh saat belajar naik sepeda hingga cedera. Kenangan dari memiliki rumah tetap sulit digantikan dengan menyewa rumah yang mungkin kamu perlu berpindah-pindah setiap beberapa tahun sekali. Emotional value ini yang nggak bisa dinilai secara uang. Memiliki fondasi membangun sebuah keluarga dari rumah tetap yang kamu miliki. Aspek kedua adalah membangun kekayaan. Seperti data yang diberikan tadi oleh rumah.com, kecenderungannya harga properti di Indonesia memang akan naik. Walaupun dipengaruhi banyak faktor, tapi kecenderungannya bisa naik 5-25% per tahun. Makanya banyak yang berkata bahwa membeli rumah sebetulnya adalah sebuah investasi, karena diharapkan di masa depan harganya bisa bertambah. Aspek ketiga adalah kepastian. Maksudnya apa tuh kepastian? Nah, kalau kamu ambil KPR di bank, pasti akan dibuatkan estimasi pembayaran cicilan kamu per bulannya berapa. Walaupun memang akan ada periode bunga yang floating. Tapi kamu dapat mengira-ngira dan mempersiapkan berapa cicilan bulanan yang perlu kamu keluarkan. Sedangkan kalau kamu sewa, bisa aja nih suatu saat owner properti seenaknya menaikkan harga. Kamu nggak mau? Ya silakan aja keluar. Di sisi lain ada juga kepastian tempat tinggal. Bisa aja nih pemilik properti nggak kasih kamu sewa lagi karena ternyata mau dijual rumahnya. Jadi penuh ketidakpastian kan? Lagi nyaman-nyamannya tinggal di suatu daerah, malah dipaksa pindah. Selain kamu keluar biaya untuk pindah-pindahannya lagi, kamu juga harus spare waktu, dan pastinya mental yang harus menyesuaikan lagi dengan lingkungan baru. Makanya aspek ketiga ini adalah aspek kepastian. Nah, aspek keempat yaitu biaya.
Pertama, kamu harus menabung 20-30% yang harus dibayarkan menjadi uang muka, dan jangan lupa biaya legal lainnya seperti pajak dan lain-lain. Ini yang harus kamu siapkan sebelum membeli sebuah rumah. Setelah kamu menempati rumahnya, kamu juga harus siap-siap untuk menyisihkan biaya-biaya seperti biaya perawatan kalau ada bocor, mampet, perlu cat ulang, biaya kebersihan, asuransi, pajak, dan lain-lain. Di sisi lain, kalau kamu menyewa rumah, kamu nggak perlu terlalu memusingkan biaya maintenance, karena sudah sewajarnya biaya ini ditanggung oleh pemilik rumah. Nah, setelah kita membahas 4 aspek dalam menyewa atau membeli sebuah rumah, sebetulnya selain biaya, sepertinya memang jauh lebih menguntungkan membeli rumah ya? Jawabannya, betul. Sebetulnya pernyataan yang benar bukan mana yang lebih baik, membeli atau menyewa rumah, tapi kapan waktu terbaik kita untuk membeli rumah. Nah, ada 4 kondisi yang keempatnya harus kamu penuhi sebelum memutuskan untuk membeli rumah. Yang pertama, kamu berencana untuk tinggal di daerah tersebut minimal 10 tahun ke depan. Yang kedua, kamu memiliki pekerjaan atau pendapatan yang stabil. Yang ketiga, hubungan personal yang stabil. Dan yang keempat, kamu mampu, ya secara finansial tentunya ya. Kalau kamu belum yakin dengan 4 poin di atas, sebetulnya lebih baik kamu menyewa tempat tinggal terlebih dahulu. Misalnya kamu masih belum tahu apakah akan tinggal 10 tahun ke depan di tempat yang sama. Lebih baik nggak perlu dulu nih membeli rumah. Kemudian kalau pekerjaan atau pendapatan kamu masih belum terprediksi dengan baik, bukannya membuat memori atau kenangan yang baik, malah bisa sebaliknya. Yang ketiga, kalau kamu masih single, bisa jadi kamu harus menjual rumah kamu yang sekarang karena tidak pas untuk membangun keluarga dengan rumah yang sekarang. Apalagi kalau nanti misalnya orang tua dari pasangan atau orang tua kamu sendiri mau bergabung dalam rumah kamu. Mungkin rumahnya jadi kekecilan dan kamu harus menyesuaikan lagi dengan rumah yang lebih besar. Dan yang terakhir yang paling penting, kemampuan secara finansial. Yang paling sederhana, bisa nggak sih kamu mempersiapkan uang muka senilai 20-30% dari harga rumahnya? Mungkin kamu dapat promo cuma 1 juta bisa langsung kasih kunci. Walaupun bisa, tapi kamu dalam tanda kutip maksa. Walaupun ada promo begitu, paksa diri kamu supaya benar-benar memang sanggup, bukan maksa ya, mempersiapkan 20-30% harga rumah untuk DP rumahnya. Nah, setelah kamu mantap mempersiapkan dan memperhitungkan 4 poin di atas, persiapan terakhir sebelum kamu membeli rumah adalah menghitung, dalam tanda kutip, kesanggupan finansial kamu di mata bank untuk pembayaran cicilan bunga bank kamu. Biasanya, bank itu akan membatasi antara 30-50% dari pendapatan kamu. Misalnya kamu sebulan income-nya 10 juta, maka biasanya bank dapat memberikan cicilan per bulannya 3-5 juta. Nanti akan disesuaikan deh tenornya jadi berapa tahun dari situ. Oh ya, 30-50% itu di luar cicilan yang berjalan ya. Kalau kamu misalnya ada cicilan kendaraan, akan berbeda lagi perhitungannya. Pada dasarnya, bank sudah punya perhitungan sendiri dan 30-50% adalah angka yang gak asal ditetapkan. Pasti ada perhitungan-perhitungan seorang individu bisa sanggup membayar tagihannya dengan baik bila dalam range segitu. Oh ya, ada benefit loh kalau kamu sudah menikah. Maka income kamu dapat digabung, jadi cicilannya bisa semakin besar dan memperpendek tenor pinjaman kamu. Makanya, sangat menyenangkan ya kalau kamu punya pasangan yang income-nya besar. Kurang lebih itu mengenai lebih baik mana ya beli atau sewa rumah terlebih dahulu. Kita sudah bahas kelebihan dan kekurangannya, serta 4 poin yang harus dipikirkan sebelum memutuskan mengambil atau membeli rumah. Memang namanya rezeki kita nggak ada yang tahu ya. Semoga rezeki kita dimudahkan dan semangat terus untuk nabung mempersiapkan dana DP rumah kita. Oh ya, kita dapat konten ini dari buku Just Keep Buying karya Nick Maguili. Nanti kita juga akan buatkan rangkuman bukunya, karena ini buku yang sangat bagus menurut kami. Oke, gitu aja. Thank you yang udah nonton sampai habis. See you on the next video. Bye!